Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky Maulidi. Di sini saya akan membawakan materi tentang hadis tarbawi. Jadi hadis itu terbagi dua pengertian. Yang pertama adalah secara bahasa yang berarti berbicara. Nah, yang kedua adalah secara istilah, yaitu kullu ma'udifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi'lin min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Nah, jadi di dalam istilah ini, hadis itu adalah perkataan atau perbuatan atau ketetapan ataupun sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga memiliki nama lain yang digunakan di berbagai konteks ilmu Islam, yaitu khobar yang artinya berita, atsal yang berarti jejak, dan sunnah yang berarti jalan. Nah, sesuai dengan definisi yang tadi saya sebutkan, maka hadis ini terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada hadis qauli yang isinya perkataan Nabi, hadis fi'li yang isinya perbuatan Nabi, dan hadis takriri yang isinya ketetapan Nabi. Nah, adapun unsur-unsur di dalam hadis yaitu ada 3. Yang pertama rawi, yang kedua ada matan, yang ketiga ada sanad. Yang kita ketahui ini, rawi adalah para perawi yang merawikan hadis tersebut atau meriwayatkan hadis tersebut. Nah, yang kedua adalah matan, yaitu isi daripada hadis tersebut. Apa kandungan dari hadis tersebut sehingga kita bisa membacanya. Nah, yang ketiga ini adalah sanad, yang dimana saat itu dari mana si rawi ini mendapatkan hadis tersebut. Nah, masuk ke pengertian tarbiyah secara bahasa adalah berarti pendidikan, pembinaan, atau pengasuhan. Secara istilah, tarbawi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter, akhlak, kepribadian seseorang berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, jadi hadis tarbawi itu merujuk pada hadis-hadis yang membahas kepada pendidikan, pembinaan atau pengasuhan yang bisa membentuk karakter atau akhlak kepribadian seseorang dalam agama Islam. Hadis-hadis yang mengandung nilai hadis tarbawi, yaitu hadis tentang pendidikan, adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, akhlak, dan pembentukan karakter seseorang muslim. Jadi ada beberapa hadis yang termasuk hadis tarbawi, yaitu adalah hadis tentang kejujuran, hadis tentang adab dan akhlak, hadis tentang menuntut ilmu, dan hadis tentang kasih sayang dalam pendidikan. Lalu ada juga hadis yang tentang pentingnya sholat. Jadi hadis tarbawi itu membangun bagaimana cara kita mendidik seorang murid atau seorang yang kita didik menjadi manusia yang sempurna dalam urusan agama. Salah satu contohnya yaitu adalah hadis yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim dan muslimat, yaitu fardhatul ilmi ala kulli muslimin, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, jadi membentuk akhlak yang mulia dapat menanamkan nilai pendidikan Islam, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dapat membangun hubungan sosial yang harmonis, dan membantu pembentukan kepribadian setiap muslim. Lalu untuk materi yang kedua yaitu urgensi ilmu. Urgensi ilmu adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia untuk memahami, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan demi kemaslahatan dunia akan akhirat dan akhirat. Ilmu menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam agama, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam Islam, ilmu sangat ditekankan karena menjadi kunci dalam menjalankan perintah Allah dengan benar. Lalu ada keutamaan orang yang berilmu. Nah, keutamaan orang yang berilmu
mengacu pada kedudukan tinggi dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu. Ada suatu hadis yang menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari hadis ini disebutkan bahwa mencari ilmu itu sangat penting untuk kita kan. Jadi pentingnya kita untuk menjadi seseorang yang mempunyai ilmu kan, yang berilmu. Lalu ada materi selanjutnya yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Dalam hadis Nabi yang bisa kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah, dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa ilmu yang bermanfaat, amal yang bermanfaat itu ada 3, yaitu iza mata ibnu Adam sedekah jariyah. Nah, ini amal yang akan dibawa pada saat kita sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah amal yang kita perbuat pada sewaktu kita hidup. Nah, kita mengamalkan harta kita untuk pembangunan masjid, untuk mewakafkan tanah kita untuk pembangunan musola atau majelis taklim. Nah, mewakafkan sumur kita untuk airnya dipakai wudhu, itu juga termasuk sedekah jariyah. Lalu walad sholihin walu ilmu yang tafi'u bihi. Nah, di sini poinnya, ilmu yang bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu yang kita amalkan kepada anak didik kita. Jadi semisal kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak didik kita, lalu anak didik kita itu mengajarkan Al-Fatihah kepada anak didiknya lain, maka insya Allah kita akan mendapat ganjaran dari apa yang kita telah ajarkan kepada anak didik kita yang kita ajarin Al-Fatihah tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah waladun sholihin yad'u lahu. Nah, di sini adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jika kita punya anak yang soleh, amin. Nah, di sini kita akan mendapat suatu pahala, yaitu jika kita meninggal, kita insya Allah akan didoakan oleh anak-anak kita yang soleh tersebut. Nah, untuk materi ketiga, ada beberapa sifat yang harus dimiliki pendidik dalam mendidik anak muridnya. Sifat yang pertama adalah penyayang. Jadi setiap pendidik itu harus punya rasa sifat penyayang kepada anak didiknya. Nah, gimana kita bisa mendidik anak murid kita jika tidak memperlakukannya dengan cara menyayanginya? Nah, yang kedua adalah sifat adil. Nah, di sini nih pentingnya sifat adil, yaitu kita harus memperlakukan semua murid kita setara dengan seadil-adilnya. Nggak boleh pilih kasih dengan alasan apapun. Attaqullaha wa adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Nah, dalam konteks pendidikan, adil adalah prinsip yang sangat penting untuk memastikan setiap apa yang dilakukan para murid kita itu dilakukan dengan setara. Nah, lalu ada yang sifat selanjutnya yaitu penyabar. Jadi sebagai pendidik kita harus bersabar atas apa yang dilakukan oleh anak murid-murid kita. Jika kita tidak sabar, anak murid kita gak bakal nurut sama kita, bahasa ya. Jadi kita itu harus sabar dengan cara membilangi mereka. Misal dia membuat kesalahan, jangan langsung kita omelin, tapi kita harus bilangin pelan-pelan. Nah, lalu ada sifat jujur. Nah, di sifat jujur ini kita sebagai sebagai para pendidik, kita harus jujur kepada anak murid kita. Dengan apapun itu kita harus jujur. Misal anak murid kita bertanya kepada kita, "Pak, ini apa Pak?" Tapi kita nggak tahu nih jawabannya. Lebih baik kita menjadikan pertanyaan itu sebagai
tugas untuk mereka. Nanti kita cari lagi ya, kita apa kita besok ini kita jadikan PR untuk hari esok agar anak murid kita itu secara nggak langsung belajar apa yang dia nggak ketahuinya. Kita juga di sela-sela waktu itu kita harus mencari apa yang kurang dari kita yang kita nggak ketahui. Nah, yang selanjutnya adalah berpengetahuan luas. Sebagai tenaga pendidik, kita harus berpengetahuan luas. Kita harus memiliki banyak pengetahuan tentang apapun itu. Jadi semua ilmu yang bisa kita ambil, maka kita ambil, kita jadikan ilmu itu. Unzur man qala wa tanzur man qala. Nah, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi semisal ilmu itu bisa kita dapat melalui apapun itu, meskipun kita nggak suka sama orangnya, tapi kita dapat ilmu dari orang tersebut, ambil aja, insya Allah berkah buat kita. Nah, lalu sifat selanjutnya adalah disiplin. Sebagai guru, kita harus mencontohkan kepada anak muridnya untuk disiplin, meskipun disiplin waktu, disiplin dalam segi apapun. Semisal di waktu masuk kita itu tertera misal jam 7 pagi. Nah, kita sebelum jam 7 pagi usahakan kita sudah di kelas, meskipun kita masuknya itu jam 7 pagi. Agar apa? Agar anak murid kita itu belajar bahwa wah, nih si Pak ini rajin nih datangnya, jadi saya harus datang lebih awal biar enggak dihukum sama Pak ini nih. Jadi kita rajin itu bisa dijadiin patokan buat anak murid-murid kita biar pada rajin. Nah, jadi rajin. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kurikulum dalam Islam. Jadi kurikulum pendidikan dalam Islam itu telah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam agar melandaskan akidah Islam. Jadi seluruh materi pada pengajaran dalam Islam disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut, sehingga kurikulum pendidikan agama Islam ini bisa menghasilkan anak didik yang paham akan bukan hanya bisa menguasai sains dan teknologi, tapi juga paham apa hakikat dari pendidikan tersebut, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Nah, dari pendidikan agama Islam ini, insya Allah anak didik akan menjadi anak didik yang soleh, yang takwa, dan menjadi orang yang bisa berguna bagi agama. Nah, jadi sumber kurikulum dalam Islam itu ada dua, yaitu hadis, Al-Quran, dan hadis. Jadi semisal ada ada suatu kurikulum yang berbasis agama Islam, tetapi dia tidak menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pacuan utama dalam menegakkan kurikulum tersebut, maka sudah dipastikan bahwa kurikulum itu kurikulum yang gagal. Nah, Hasbiyallah menyebutkan bahwa kurikulum dalam studi hadis tarbawi merupakan bentengan nilai, budaya, karakter, dan ajaran yang terbentang dalam hazanah hadis yang merupakan contoh dari penerapan Al-Quran oleh Nabi SAW. Nah, jadi kurikulum yang berbasis hadis itu sudah pasti nyambung syaratnya kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini ada juga materi kurikulum pendidikan Islam. Jadi ini itu adalah materi yang ada di dalam kurikulum Islam. Pertama adalah mata pelajaran ditunjukkan untuk mendidik ruhani atau hati. Artinya materi itu berhubungan dengan kesadaran ketuhanan yang mampu diterjemahkan dengan setiap gerak dan langkah manusia, dalam kurung ini ilmu akidah. Lalu ada kedua, mata pelajaran yang bersih tentang tuntunan cara hidup. Pelajaran ini mencakup ilmu fikih, akhlak, dan ilmu yang menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang unggul dalam segala dimensi. Lalu untuk materi ketiga adalah mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmu, yaitu suatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diterima. Jadi materi yang pertama adalah materi yang dasar banget ini, yang
melandaskan kita sebagai umat mukmin, yaitu iman kepada Allah, yaitu ilmu akidah atau tauhid. Nah, yang kedua, ilmu yang ini membahas bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat mukmin yang taat, yaitu ilmu fikih untuk kita ibadah, untuk kita bermuamalah kepada sesama manusia, ataupun kita menghukum mengsanksi orang dengan jinayah. Lalu ada materi ketiga, yaitu materi yang isinya adalah kehidupan sehari-hari, yang isinya itu mendorong anak didik kita agar ingin tahu lebih tentang hal tersebut, yaitu ilmu tentang ilmiah atau keilmuan yang berbasis duniawi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mendidik para anak didiknya. Jadi di sini ada 3 metode yang dilakukan Nabi SAW untuk mendidik para anak didiknya, yaitu adalah metode tanya jawab, langsung iya. Nah, di dalam metode ini merupakan pendekatan pendidikan yang mengedepankan interaksi dua arah antara pengajar dan murid untuk menggugah kesadaran mereka. Nabi juga sering melakukan tanya jawab ini dan mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggugah kesadaran mereka, bukan hanya untuk menguji pemahaman. Lalu yang kedua adalah metode kisas, yaitu kisah. Jadi metode ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh sebagian tenaga pendidik, yaitu kita menceritakan bagaimana asal mula ini terjadi, atau kita menceritakan bagaimana orang ini, kita menceritakan bagaimana suatu kejadian dapat terjadi. Nah, di sini kita melakukan metode kisas, yaitu cerita. Nah, dalam Nabi juga sering melakukan metode ini kepada para sahabat agar sahabat itu bersemangat dalam mendengarkan cerita Nabi yang berisi ilmu-ilmu. Nah, yang ketiga adalah praktik langsung. Metode ini juga sangat penting dalam pendidikan Rasulullah. Nabi tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga memperagakan tata cara mengamalkan ajaran tersebut. Misalkan Nabi mengajarkan satu sahabat untuk berwudu. Jadi Nabi mempraktekkan bagaimana caranya berwudu, lalu dijelaskan bagaimana juga caranya. Jadi semisal Nabi ngomong cucilah kedua tanganmu. Nah, berarti Nabi juga di situ juga mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan. Nah, di sini ini juga suatu metode yang paling melekat dalam otak para sahabat. Karena apa? Karena sahabat itu melihat langsung apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Metode pembelajaran Rasulullah sangat efektif karena melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi dari ketiga metode ini, insya Allah anak didik itu bisa secara aktif mengikuti apa yang kita ajarkan, apa yang kita contohkan. Dengan metode praktek langsung dan tanya jawab, siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, Rasulullah menyesuaikan metode sesuai dengan karakter dan kemampuan individu. Jadi nggak semua orang atau nggak semua anak murid kita itu bisa kita terapkan metode ini. Ada juga metode-metode yang lain yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi anak murid tersebut. Lalu ada relevansi metode pembelajaran Rasulullah dengan saat ini. Metode yang digunakan oleh Rasulullah pada zaman dahulu yang digunakan Rasulullah untuk mengajarkan para sahabatnya itu sangat relevan dengan apa yang kita rasakan saat itu, yaitu pendidikan modern. Misalkan metode tanya jawab yang kini banyak diterapkan dalam pembelajaran aktif yang melibatkan siswa untuk berpikir kritis, kisah-kisah inspiratif, dan juga digunakan untuk pendidikan karakter dan praktik langsung yang sangat penting dalam pendidikan keterampilan.
Mungkin ini saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya karena banyak perkataan yang salah ataupun perbuatan yang saya yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.